Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina. Saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi pada sistem operasi. Istilah sinkronisasi sering kita dengar ketika kita menggunakan alat elektronik. Sinkronisasi sendiri berasal dari bagian sistem operasi. Lalu sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah data dan peramban web. Jadi agar sinkronisasi bisa berjalan, sangat dibutuhkan yang namanya sistem operasi. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari, kita sering melakukan sinkronisasi dalam berbagai hal, mulai pada saat menggunakan smartphone, komputer, dan lain sebagainya. Lalu pengertian dari sinkronisasi ialah salah satu proses di mana proses tersebut saling bersamaan dan saling berbagi data bersama yang mengakibatkan race condition atau lebih dikenal dengan inkonsistensi data. Suatu proses mengatur jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu tujuan dari sinkronisasi, kenapa sistem operasi membutuhkan sinkronisasi? Tujuan dari sinkronisasi itu sendiri ialah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Sama seperti yang kita ketahui bahwa hidup kita ini saling berkaitan, begitu juga sinkronisasi pada sistem operasi. Jika hal ini tidak ada penopang dalam menjalankan suatu sistem, maka akan menemui suatu kendala yang berakibat ketidakkonsistenan pada data, sehingga data tidak menjadi konkuren. Sinkronisasi dan sistem operasi saling berkaitan. Lalu ada masalah dalam sinkronisasi, yaitu race condition dan critical section. Race condition ialah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Lalu critical section sendiri ialah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Critical section sendiri mempunyai beberapa kode. Ada entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Lalu ada critical section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Lalu ada exit section, akhir dari critical section dan mengizinkan proses lain. Reminder section itu kode istirahat setelah masuk ke critical section. Lalu ada macam-macam sinkronisasi, ada komunikasi sinkron chat, turunan dari komunikasi yang dikerjakan menurut tulisan, tidak bisa mendengar suara atau melihat ekspresi wajah. Lalu ada komunikasi sinkron video call, yakni komunikasi tatap muka jarak jauh untuk memudahkan orang-orang ingin berkontak secara sinkron dan bertatap muka sekalipun jarak mereka berdua berjauhan. Lalu ada komunikasi telepon, komunikasi sinkron telepon, jenis komunikasi yang hanya membagikan suara, tidak bisa mengirim pesan serta video maupun gambar. Lalu ada komunikasi asinkron, komunikasi yang memakai komputer, handphone maupun smartphone yang komunikasinya dilakukan secara tunda atau tidak langsung. Lalu ada komunikasi asinkron video, yaitu lawan dari video call yang merupakan jenis komunikasi sinkron.